Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Asal Ngoding Official. Kali ini kita akan mereview tentang aplikasi online ya, aplikasi ujian online. Aplikasi ini sudah saya hostingkan ya. Nanti kalau teman-teman mau demo, ngecek secara langsung boleh ke sini. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke, kita mulai untuk instalasi ya. Untuk file projectnya sudah saya taruh di GitHub ya. Nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Oke, kita langsung menuju ke GitHub-nya. Silakan teman-teman ke GitHub-nya ya. Ini GitHub-nya. Kemudian di code ini kita copy ya. Kita nanti mau clone ya. Kita masukkan di repository di project kita. Ini kita copy, kita minimize ya. Kemudian kita ke file explorer, kita ke htdocs-nya, atau kita bisa juga lewat sini ya. Kita bisa ke ke file directory kita menggunakan cmd ya. Oke, kita pakai cmd aja ya. Kita ke D. Ini sesuai dengan directory SAM teman-teman semua ya. Nah, nanti filenya saya taruh di sini ya. Jadi kita ketik aja git clone ya. Terus paste yang tadi ya. Ini syaratnya teman-teman sudah punya git ya, instalasi git ya. Saya asumsikan teman-teman sudah punya git ini ya, kayak gini. Kemudian klik enter, maka dia akan nge-clone ya dari GitHub ke komputer kita ya. Kemudian kita arahkan ke sana ya, ujian online. Nah, ini sudah ada apanya, ujian online. Kita buka di Code Editor ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita mau, yang ini saya tutup ya. Kemudian kita mau mengatur database-nya ya. Di sini kita atur database-nya. Oh, kita belum menghidupkan apanya ya, control panel ya. Kita hidupkan dulu control panelnya. Kita start untuk Apache dan MySQL. Nah ya, kemudian kita kalau host project kita adalah ujian online. Nah, ini ya. Tapi ini belum ada database-nya ya. Kita perlu import database-nya. Nah, di localhost phpMyAdmin. Kita bikin database, kita sesuaikan saja dengan yang sudah ada ya namanya ya. Di sini adalah db ujian ya. Jadi kita bikin new db underscore ujiannya, ujian. Oke, create. Kemudian kita import. Kita pilih filenya, kita arahkan di project kita yang sudah kita clone tadi ya. Di situ sudah ada apanya, sudah ada MySQL-nya di ujian online, kemudian ini ya, db ujian, SQL open, kemudian go ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil diimpor ya. Ini sudah ada beberapa data yang sudah saya masukkan. Di sini ada 4 tabel ya.
Yang pertama kita cek dulu tabel user. Di sini ada beberapa user ya. Untuk strukturnya ada ID, user ID, full name, username, password, email, dan role. Kemudian di tabel soal, nanti admin akan memasukkan soal ya. Di sini strukturnya ada ID, kemudian pertanyaannya apa, kemudian yang ketiga ada gambar ya, mana tahu dia pertanyaannya ada gambar. Yang keempat, 5, 6, 7 ini nanti jawabannya ya, ABCD, kemudian yang 8 ini kunci jawabannya. Selanjutnya ada tabel pengaturan ya, ini untuk mengatur ujiannya seperti apa, waktu dan nilai minimal ya. Untuk strukturnya ada ID, nama ujiannya ujian apa, kemudian waktunya berapa ya, ini satuannya menit, kemudian nilai minimal dan peraturan ya, nanti bisa kita pilih peraturannya apa. Kemudian tabel nilai, ini kalau tadi kan dari pengaturannya kan ada di bawah 60 ya nilai minimal ya, nanti tabel nilainya nanti ada ini keterangannya, kalau di bawah, kalau di atas 60 nanti lulus, kalau di bawah 60 nanti gagal ya. Strukturnya ada ID user, benarnya berapa gitu ya, salahnya berapa, kosongnya nanti berapa, terus nilainya berapa, terus tanggal ya, tanggal ujiannya, dan statusnya lulus atau tidak. Oke ya, ini untuk database-nya sudah kita pelajari, kemudian kita ke aplikasinya ya. Ini harusnya udah hilang ya errornya ini, karena kita kan sudah punya database. Jadi sekarang kita masuk ya, kita pakai admin dulu. Di sini sudah ada admin ya, tabel usernya, ada role-nya satu admin dan 2 siswa. Kita sekarang masuk sebagai admin dulu. Ini adalah email ya, email dari sini. Admin ya, ini admin@mail.com. Kemudian passwordnya, nanti passwordnya akan saya taruh juga di deskripsi ya. Nah, ini adalah tampilan untuk admin. Nah, admin nanti bisa mengatur ujiannya seperti apa dan bisa memasukkan soal ya. Ini pengaturannya. Misalnya nama ujian online 2 bisa diganti gitu ya. Waktu ujiannya 5 menit, bisa 15 menit, bisa 30 ya. Bikin 30 juga bisa, nilai minimumnya 60. Berarti kalau di bawah 60 nanti ada keterangannya tidak lulus. Oke, ini bisa disimpan ya. Ini kita perbarui tadi ya, dari sebelumnya cuma 5 menit ya. Kemudian di soal, ini admin juga bisa memasukkan soal dari sini ya. Tambah soal, ini juga bisa menampilkan gambar ya. Untuk pertanyaan ini sudah memakai CK editor ya. Gambar, ini bisa pakai gambar dan bisa nggak pakai gambar ya. Kemudian pilihan jawaban, ABCD gitu ya. Kemudian ada kunci jawabannya. Misalnya nih kita bikin pertanyaannya, hasil dari kemudian kita simpan. Soal berhasil ditambahkan ya. Kita lihat soalnya di sini. Di sini. Nah, ini adalah soal yang baru kita buat. Ini bisa di ini ya, view soalnya. Ini akan membuka Windows baru ya untuk melihat detail pertanyaan. Kemudian bisa diedit ya. Bisa diedit lagi kan, bisa dihapus. Selanjutnya ini biar view-nya, gambarnya juga bisa muncul ya ketika melihat detail. Ini kalau yang ini kan belum ada gambarnya ya. Ketika kita klik ini view soal, nanti akan membuka Windows baru dan menampilkan detail dari pertanyaan tersebut. Oke,
Ini kita sudah mencoba ya sebagai admin. Selanjutnya kita akan masuk sebagai siswa. Kita logout dulu ya. Untuk siswa, ini kalau yang sudah punya akun ya, ini bisa langsung login, tapi kalau yang belum punya akun bisa create ya, create akun. Di sini bisa ada inputan ya, full name, username, email ini nanti untuk kita login, NIS, password, confirm password. Oke, kita coba login ya. Misalnya Januar, ininya Januar, username-nya, emailnya Januar, @email.com, NSN-nya kita coba kasih ya 12, passwordnya terserah aja, yang penting sama ya. Sign up, maka dia berhasil ya. Dan dia masuk di database, di tabel user ya. Ini yang baru kita buat ya. Nah, ini dia. Ini yang baru kita buat. Selanjutnya untuk masuk ke ujian kita harus login dulu ya. Januari 1, 2, 3, 4. Nah, ini durasinya 30 menit ya, sesuai dengan pengaturan dari admin tadi. Syarat kelulusannya 60%. Ketentuannya ini dari pengaturan tadi ya. Nah, karena dia belum punya nilai, jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau yang sudah punya nilai nanti tampilannya nilainya ya, misalnya kayak gini ya. Ya coba login dulu. Di sini saya login sebagai ini ya, yang sudah melakukan ujian. Nah, ini sudah melakukan ujian ya, tanggal 28. Nah, nilainya 70 dan lulus ya. Karena siapa tadi belum ya, si Januari ini belum ujian, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya, ketika klik mulai, maka akan muncul soal-soalnya ya. Kita coba klik mulai. Ada alert dulu ya, Anda yakin akan mulai mengerjakan, ketika klik OK, akan muncul seperti ini ya. Ini waktunya 30 menit ya. Ini hitung mundur ya, countdown. Ini pilihan soalnya. Kalau dia belum dikerjakan nih masih kosong ya. Ini ya, kalau sudah dia nanti akan terblok hijau. Misalnya ini ya, apa nama hardware, ini RAM-nya. Nah, otomatis dia jadi hijau. Dia mau diklik selanjutnya. Kita juga bisa ngeklik di sini ya. Misalnya kita mau ngerjakan nomor 4 dulu ya. Bisa seperti ini ya. Kemudian kita di sini di bawah ini juga ada tombol ya untuk selanjutnya dan sebelumnya. Kita coba kerjakan ya. Ini coba saya salahkan ya. Jadi nanti ada yang salah, ada yang kosong. Misalnya ini adalah harddisk ya harusnya ya. Saya bikin mouse gitu ya. Ini salah ya. Ini saya salahkan juga. Nah, yang sebelah sini kosong ya. Saya kosongi. Nah, teman-teman, kalau sudah nomor terakhir ya. Kalau nomor terakhir yang di sini yang seharusnya ini selanjutnya ya. Ini menjadi selesai gitu ya. Jadi kita klik selesai. Ini kita klik selesai ataupun waktunya yang sudah selesai, maka dia akan langsung mengakumulasi dari akan menghitung dari soal yang kita kerjakan, akan menghitung nilainya. Oke, kita coba klik selesai. Nah, maka jumlah yang benar adalah 7 ya. Yang 7, yang salahnya 3, ada yang 01 ya. Nilainya 63,6. Ini ada rumusnya ya teman-teman ya. Ada rumusnya. Karena dari nilai minimalnya adalah 60 ya. Jadi 63,6 nih
ini lulus ya. Selanjutnya kita cek lah, kita coba lihat codingannya ya. Ini codingannya. Di sini pakai PHP natif ya. Untuk foldernya ini project dari folder ini autentikasi, ini untuk login, logout, register ya. Kemudian ada CSS nya image ya, gambar, template. Selanjutnya ujian, untuk ujiannya soal, ini untuk mengatur soal ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya review kita tentang aplikasi ujian online. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke yang lain. Untuk link-link untuk downloadnya nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.